Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di materi suku banyak atau polinomial bagian yang keempat. Selamat mengikuti. Ini kita akan memasuki pembagian polinomial atau suku banyak part yang kedua dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu menentukan pembagian polinomial oleh bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx ditambah c. Di pertemuan terdahulu kita sudah membahas terkait dengan pembagian suku banyak, tetapi khusus kalau polinomial itu dibagi oleh bentuk linier baik x min k maupun ax plus b, yaitu dengan ada dua cara, ada cara bersusun atau Porogapit dan juga cara sintetik atau Horner. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembagian suku banyak, tetapi pembaginya dalam bentuk kuadrat, di mana pembaginya adalah ax kuadrat plus bx plus c, ya. Jika polinomial fx nanti dibagi oleh bentuk kuadrat ini dengan catatan a tidak sama dengan 0, maka hasil bagi dan sisa pembagiannya pun dapat ditentukan dengan cara bersusun, dengan cara Horner ataupun dengan cara Horner-Kino, ya. Kita mulai dengan cara yang bersusun. Secara umum, maka polinomial jika dibagi dengan bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, bisa kita tuliskan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ini pembagi, dikalikan hx, ini hasil bagi, dan ditambah sx, ini adalah sisa pembagian. Sebagai contoh, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat dikurangi 4x min 15 dibagi dengan x kuadrat min x min 6 dengan cara bersusun. Coba kita lihat pembahasannya, ya. Kalau dengan cara bersusun atau Porogapit seperti terdahulu pertemuan yang lalu, maka kita buat Porogapit, ya, yang di dalam adalah polinomial atau suku banyak yang dibagi, yang di luar sebelah kiri ini adalah pembaginya. Caranya sama, cukup lihat yang paling depan x pangkat 4 dibagi x kuadrat. Berapa? X kuadrat. Tulis di atas. Selanjutnya x kuadrat dikalikan dengan pembagi ini akan kita dapatkan x pangkat 4, x kuadrat dikalikan min x jadinya min x pangkat 3, x kuadrat dikalikan min 6 jadinya min 6x kuadrat. Ke bawahnya dikurangi, ya. Yang depan habis, yang kedua 3x pangkat 3 dikurangi min x pangkat 3 jadinya 4x pangkat 3. Kemudian min 7x kuadrat dikurangi min 6x kuadrat jadinya min x kuadrat, selanjutnya min 4x nya turun. Kemudian kita bagi lagi 4x pangkat 3 dengan x kuadrat jadinya 4x, sampai terakhir kemudian kita dapatkan tinggal 23x ditambah 3. Karena ini ada dua suku, pembaginya ada 3 suku, maka tidak lagi bisa dibagi, maka pembagiannya selesai. Yang terakhir ini dinamakan sisa pembagian, yang di atas dinamakan hasil pembagian.
Itu kalau kita membagi dengan cara bersusun dengan atribut yang lengkap, baik koefisien, variabelnya kita tulis secara lengkap ya. Ini juga akan menimbulkan kalau tidak fokus maka pada saat membagi bisa keliru. Oleh karena itu kita juga bisa menggunakan cara yang lain dengan tetap menggunakan cara bersusun, tetapi kita tidak perlu menulis semua atributnya, cukup kita tuliskan koefisiennya saja ya. Kita buat progabitnya, kemudian koefisiennya kita tulis x pangkat 4, 3x pangkat 3 min 7x kuadrat min 4x min 15. Kita tulis hanya koefisiennya saja, 1, 3, min 7, min 4, min 15. Ini harus secara urut dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Jika tidak ada yang termuat ataupun salah satu suku tidak dituliskan, maka harus kasih 0. Cirinya, kalau derajatnya pangkat 4, maka di sini koefisiennya harus ada 5. Tinggal hitung aja 1, 2, 3, 4, ada 5. Kalau sudah 5 berarti lengkap ya. Setelah itu ya, setelah itu pembaginya kita tulis di luar. Karena pembaginya x kuadrat min x min 6, berarti kita tulis 1 min 1 min 6. Cara membaginya sama, cukup 1 dibagi 1 berapa? 1, tulis atas, setelah itu dikalikan lagi ya. 1 kali ini berarti 1 min 1 min 6. Ke bawah dikurangi, 1 kurangi 1 habis, 3 dikurangi 1 4, min 7 dikurangi min 6, min 1, kemudian min 4 turun. Selanjutnya 4 dibagi 1 berapa? 4 ya. Langsung kalikan lagi, berarti 4 min 4 min 24. Ke bawah dikurangi lagi, 4 dengan 4 habis, min 1 dikurangi min 4 3, min 4 dikurangi 20, min 24 20, min 15 turun lagi ya. Setelah turun maka 3 dibagi 1 berapa? 3 ya. Kita kalikan lagi, kemudian 3 dikurangi 3 habis, 20 dikurangi min 3 23, min 15 dikurangi min 18, ketemunya 3. Nah, karena ini sukunya tinggal 2, pembaginya 3, maka ini adalah pembagian yang sudah berakhir, tidak bisa lagi dibagi. Selanjutnya untuk menentukan hasil baginya tinggal nanti dikasih aja urut dari belakang x pangkat 0 atau konstanta, x pangkat 1, x pangkat 2 ya. Sehingga hasil baginya adalah x kuadrat plus 4x plus 3. Demikian juga sisanya nanti ngitungnya, ini adalah x pangkat 0 atau konstanta, ini adalah x. Sehingga hasil sisanya adalah 23x plus 3. Bagaimana? Paham? Ya. Kita lanjut dengan contoh berikutnya. Contoh yang kedua, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 5x plus 10 dibagi x kuadrat min 4. Kalau menggunakan atribut lengkap seperti tadi, yang di dalam ini adalah polinomial, yang di luar adalah pembaginya, cukup 2x pangkat 3 dibagi x kuadrat, nanti ketemu 2x ya. Caranya sama persis, sampai terakhir ketemu 13x min 14, ini adalah sisa pembagian, yang di atas adalah hasil bagi. Coba kalau kita kerjakan dengan cukup koefisiennya saja, kita lihat contoh ini ya. Contoh masih tetap sama, maka yang di dalam porogabit kita tulis koefisiennya. Kita lihat ini adalah pangkat derajatnya 3, maka koefisiennya harus ada 4. Kalau tidak 4 berarti kurang lengkap. Kemudian pembaginya, nah kita lihat pembaginya, ini x kuadrat min 4x. Pembaginya berderajat 2, ini hanya ada 2 suku, berarti kurang berapa? Ya benar, kurang 1 ya. Suku mana yang tidak ada? Ya, suku berderajat 1 yang memuat x tidak ada, maka di sini kita tulis koefisiennya harus lengkap. 1 yang tidak ada kita kasih 0, kemudian min 4. Ini berderajat 2, maka di koefisien ini harus ada banyak 3 ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dibagi aja. 2 dibagi 1 adalah 2. Setelah itu kita kalikan 2, 0, min 8. Kita kurangi.
2 dengan 2 habis, min 6 kurangi 0, min 6, 5 dikurangi min 8, 13. Setelah itu min 6 dibagi 1, berapa? Min 6. Kita kalikan lagi, min 6, 0, 24. Kita kurangi, jadinya 13 min 14. Maka ini sudah terakhir. Ya, hasil baginya tinggal kita urutkan dari belakang x pangkat 0, x pangkat 1. Ya, nanti demikian juga dengan yang sisanya, ya. Sehingga hasil baginya adalah 2x min 6, sisanya 13x min 14. Itu anak-anak cara pembagian dengan cara bersusun, ya, atau porogapit. Nah, sebagai catatan, setelah kita lihat dua contoh tadi, maka kalau polinomialnya itu berderajat n dan pembaginya berderajat m, maka kita dapatkan polinomial hasil baginya adalah berderajat n dikurangi m. Jadi ada berderajat 4 dibagi berderajat 2, hasil baginya berderajat 2 karena 4 dikurangi 2. Sementara sisa pembagiannya adalah m dikurangi 1. Karena tadi pembaginya berderajat 2, maka sisanya tadi kita dapatkan adalah berderajat 1 atau linier, ya. Itu untuk kesimpulan dari pembagian dengan AX pangkat 2, ya. Nah, selanjutnya kita lanjut pembagian yang kedua dengan cara Horner, ya. Cara Horner ini nanti bisa kita pakai atau kita gunakan dengan catatan ini, bahwa pembaginya yang AX kuadrat plus BX plus C ini dapat difaktorkan, ya. Kalau dapat difaktorkan, maka langkah-langkahnya seperti berikut ini. Yang pertama nanti kita akan faktorkan pembaginya ini. Misal A dikalikan X min K1 dikalikan X min K2. Langkah yang kedua, maka Fx nanti dibagi dulu dengan X min K1. Ini sebagai pembagi pertama. Secara umum, maka Fx bisa ditulis sama dengan X min K1 kali Hx hasil bagi pertama ditambah S1 sisa pembagian pertama. Langkah yang ketiga selanjutnya adalah hasil bagi yang pertama ini Hx1 dibagi lagi dengan pembagi yang kedua X min K2. Pada langkah ini sehingga kita peroleh H1 itu adalah X min K2 pembagi kedua dikalikan H2X pembagi hasil bagi yang kedua ditambah S2, ya, sisa yang kedua. Cara yang keempat setelah itu adalah kita menentukan sisanya, ya, sisa dan hasil bagi. Setelah kita substitusikan, kita peroleh berarti Fx sama dengan X min K1 dikali X min K2 pembagi kedua dikalikan hasil bagi yang kedua yang terakhir ditambah S2 dikalikan X min K1 ditambah S1. Dari format ini, formula yang terakhir ini kita peroleh, maka pembaginya, hasil baginya nanti adalah H2X per A. Jika A-nya 1, maka cukup hasil baginya adalah H2X. Tapi jika A-nya tidak sama dengan 1, lebih dari 1, maka hasil baginya harus dibagi dengan A. Sementara sisanya siapa? Sisanya adalah sisa pembagian yang kedua dikalikan pembagi yang pertama ditambah sisa yang pertama. Untuk mempermudah pemahaman, coba kita lihat contoh berikut ini. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat min 6X ditambah 8 dibagi X kuadrat min 9, ya. Langkah pertama kita harus faktorkan pembaginya. X kuadrat min 9 kita faktorkan X min 3 dikali X plus 3. Dari sini kita peroleh X1 sama dengan 3, X2 nya min 3, ya. Langkah pertama kita buat Horner yang awal ini. Koefisiennya kita pasang 1, min 2, min 6, 8. Lagi-lagi kita harus urutkan dari pangkat yang tertinggi sampai yang terendah. Jika tidak ada suku yang tidak tertulis harus dikasih 0, ya. Kemudian di luarnya kita pasang pembagi yang pertama. Pembagi pertama maupun kedua ini terserah kita. Boleh dibolak-balik, yang penting nanti komitmen pada sisa pembagian maupun pembagi pertamanya.
Kita mulai dengan pembagian yang pertama adalah 3. Kita pasang di luar corner seperti yang pertemuan dulu, satunya turun, setelah itu 3 kali 1 tulis sini, ingat ke bawahnya ditambah ya, berarti 1 dibagi 3 adalah 1, kemudian 1 kali 3 di sini 3, min 6 ditambah 3 min 3, min 3 kalikan 3 min 9, 8 ditambah min 9 ketemunya min 1. Kalau sudah, maka ganti kita pasang pembagi yang kedua. Min 3. Satunya turun, 1 kali min 3 ketemu min 3. Ditambah ke bawah jadinya min 2. Min 2 kali min 3 ketemu 6. Kemudian ke bawah ditambah 3. Nah, kalau sudah seperti ini maka berakhir. Inilah yang dinamakan sisa yang pertama. Kemudian ini adalah sisa yang kedua. Kemudian yang depan ini adalah koefisien dari H2 tadi. Hasil bagi yang kedua atau yang kita sebut nanti adalah hasil pembagian. Kalau sudah seperti ini maka hasil baginya tinggal kita pakai yang bawah ini. Ini berarti konstanta, ini pangkat 1. Makanya X min 2. Sisanya bagaimana? Sesuai dengan rumus adalah sisa pembagian yang kedua dikalikan pembagi pertama ditambah sisa yang pertama. Pembagi yang kedua berarti min 3. Berarti yang mana pembagi yang sisanya adalah pembagi yang pertama ya. Pembagi pertama berarti yang mana? Yang ini tadi. Berarti X min 3. Sisa pembagian yang kedua mana? Yang ini tadi berarti. Oh, ketemu 3. Berarti kalikan 3. Sisa yang pertama siapa? Min 1. Sehingga tinggal kita jabarkan 3 kali X 3X, 3 kali min 3 min 9, dikurangi 1, ketemunya 3X min 10. Jadi hasil baginya X min 2, sisanya 3X min 10. Ya. Coba kita lihat contoh yang kedua, biar lebih paham lagi. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 min 12x kuadrat dikurangi 13x ditambah 5 dibagi 2x kuadrat plus 3x min 2. Langkah yang pertama lagi-lagi kita harus memfaktorkan. Ingat, cara Horner ini bisa digunakan jika pembaginya bisa difaktorkan. Jika tidak bisa difaktorkan, tidak bisa menggunakan Horner, langsung menggunakan bersusun ya. 2x kuadrat ditambah 3x min 2, kita faktorkan 2x min 1 dikali x plus 2. Dari sini kita peroleh x1-nya setengah, x2-nya min 2. Ya. Kita buat Hornernya, Horner yang pertama, susunan yang pertama dulu. Koefisiennya dipasang, jangan lupa. Ini pangkat 4, berarti di sini harus ada 5 koefisien. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Ya. Lagi-lagi dari pangkat tertinggi sampai yang terendah secara urut ya. Kemudian pembagi yang pertama kita pasang ya. Nah, coba kita lihat. Kita bisa bolak-balik meskipun ini kita tulis ini pembagi pertama, ini pembagi kedua. Nah, pada saat kita memasangnya di sini pembagi pertamanya di sini berarti ini jadi pembagi pertama. Jadi dibolak-balik sama saja ya. 2-nya turun 2 kali min 2 min 4. Turun ditambah, kalikan min 2, 2, turun tambah lagi, min 10, kalikan ini 20, turun 7, kalikan ini min 14, ya, ditambah lagi min 9. Kemudian kita pasang pembagi yang kedua, setengah, 2 turun, setengah kali, 2 kali setengah, 1, turun 0, kali ini 0, min 10, kali ini min 5, ditambah lagi ke bawah 7. Min 9 adalah sisa yang pertama, ini sisa yang kedua. Nah, yang ini adalah koefisien hasil bagi kedua atau nanti yang kita sebut hasil pembagian ya. Ingat kita hitung dari belakang konstanta pangkat 1 pangkat 2 ya. Sehingga kita peroleh hasil baginya kalau melihat koefisiennya 2 0 min 10 berarti 2x kuadrat ditambah 0x dikurangi 10 ya. Lalu kenapa dibagi 2? Karena kita lihat ya, A-nya, ingat tadi kalau A-nya lebih dari 1, maka hasil baginya harus dibagi dengan A. Karena A-nya 2, maka harus dibagi dengan 2 ya.
Sehingga kita peroleh X kuadrat min 5. Hati-hati, ini tidak boleh lupa, karena kalau lupa maka nanti hasil baginya adalah 2X kuadrat plus 0X min 10, jadinya salah, harus dibagi 2 dulu. Kemudian sisa pembagiannya, nah kita lihat sisa pembagiannya, meskipun pada saat faktorkan kita tulis ini X1, ini X2, tapi yang kita pakai adalah pada saat kita memasang di Horner. Artinya berarti ini pembagi pertama, ini pembagi yang kedua. Sisanya rumusnya jangan lupa, sisa yang kedua kalikan pembagi pertama ditambah sisa yang pertama, ya. Nah, pembagi yang pertama kalau melihat ini berarti kan X-nya sama dengan min 2. X min 2 berarti pembaginya adalah X plus 2, ya. Berarti kita pasang X plus 2, ya. Dikalikan X plus 2 dikalikan hasil bagi sisa yang kedua adalah 2 dikurangi sisa yang pertama min 9. Sehingga 2 kali X 2X ditambah 2 kali 2 4 dikurangi 9 jadinya 2X min 5. Nah, itu. Jadi hasil baginya ini, sisanya itu. Paham anak-anak? Ya, kalau ada masalah nanti jangan lupa silakan ditanyakan melalui chat yang ada di WA Group atau bisa juga di Google Classroom, ya. Contoh yang berikutnya. Nih, ada tentukan hasil bagi dan sisa bagian 4x pangkat 4, 8x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 2x min 1. Pembaginya 4x kuadrat min 1. Kita faktorkan dulu pembaginya. 4x kuadrat min 1 adalah 2x min 1. Ini 2x plus 1. Berarti ini adalah setengah. Yang ini min setengah, ya. Kita pasang koefisiennya. Ingat, ini berderajat 4. Berarti sini harus ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kita bagi dengan min setengah. Min setengah berarti yang ini, ya. 4 turun, kalikan min setengah. 6, kalikan lagi. Min 3, turun min 8, kalikan lagi 4. Tambah ke bawah 6, kalikan min setengah. Min 3, tambah ke bawah min 4. Kita pasang pembagi yang kedua, 4-nya turun, kalikan setengah 2, turun ke bawah ditambah 8, kalikan setengah 4, turun ke bawah ditambah min 4, kalikan setengah min 2, turun lagi 4, ya, jadinya 4. Ya. Nah, dari hasil ini maka ini sisa yang pertama, ini sisa yang kedua, ya, yang ini koefisien dari hasil pembagiannya, ya. Sehingga hasil baginya adalah 4x kuadrat plus 8x min 4. Jangan lupa dibagi 4. Kenapa? Karena ini hanya 4, ya. Nah, hati-hati. Sehingga hasil baginya x kuadrat plus 2x min 1. Sisanya siapa? Jangan lupa rumusnya S2 dikalikan pembagi pertama ditambah sisa yang pertama. Kita lihat pembagi pertamanya adalah min setengah. Berarti yang kita pakai 2x plus 1, ya. 2x plus 1 kalikan 4, ya, kemudian ditambah sisa yang pertama sehingga sisanya ketemu 4x min 2, ya. Selanjutnya anak-anak kita akan menuju yang ketiga, yaitu cara skema pembagian Horner-Kino, ya. Horner-Kino ini adalah pengembangan dari Horner yang ditemukan oleh Sukino, ya, sehingga makanya dinamakan Horner-Kino, ya. Dengan Horner-Kino nanti kita akan lebih cepat menentukan hasil bagi dan sisa pembagiannya. Untuk memahaminya kita lihat contohnya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial fx sama dengan x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 2x min 1 dibagi oleh x kuadrat min x min 2 dengan cara Horner dan Horner-Kino. Nanti biar kita tahu perbedaannya, ya. Yang pertama kita menggunakan Horner dulu, ya. Ingat fx-nya tadi adalah x pangkat 4, karena suku pangkat 3-nya tidak ada berarti kita kasih 0, ya. Min 3x kuadrat plus 2x min 1. Pembaginya x kuadrat min x min 2 kita faktorkan menjadi x min 2 ditambah dikali x plus 3 plus 1, ya. Sehingga K1-nya 2, K2-nya min 1, ya. Bolak-balik juga tidak masalah seperti tadi, ya. Kita pasang koefisiennya 1, 0, min 3, 2, min 1. Karena pangkat 4 derajatnya sini harus ada 5, ya.
Kita pasang pembagi pertama 2, satunya turun kalikan 2, 2 tambah ke bawah 2 kalikan 2, 4, tambah ke bawah 1 kalikan 2, 2, tambah ke bawah 4 kalikan 2, 8. Sehingga terakhir kita peroleh sisa yang pertama adalah 7. Kita lanjut pembagian yang kedua, kita pasang min 1, 1 turun, kalikan min 1, tambah ke bawah 1, kalikan min 1, tambahkan ke bawah 0, kalikan min 1, 0, kita peroleh 4. Ini adalah sisa yang kedua. Nah, yang di depan ini adalah hasil bagi koefisiennya ya. Ingat, konstanta pangkat 1 pangkat 2 ya. Sehingga kita peroleh hasil baginya adalah x kuadrat plus x, karena ini 0, nggak usah ditulis juga tidak apa-apa ya. Sisa yang pertama tadi 7, sisa yang kedua adalah 4, maka sisanya adalah sisa yang kedua dikalikan pembagi pertama ditambah sisa yang pertama. Pembagi pertama x min 2, kita kalikan 4, kita peroleh 4x min 1 ya. Sehingga hasil baginya x kuadrat plus x, sisanya adalah sx sama dengan 4x min 1 ya. Ini kalau kita menggunakan Horner, maka kita harus menggunakan rumus-rumus ini untuk menentukan sisa pembagiannya. Coba kita lihat dengan Horner-Kino ya. Dengan Horner-Kino, maka contohnya sama. Kita ganti ya. Berapakah hasil bagi dari ini? 8x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 min 9x min 6. Pembaginya 2x kuadrat min 3x plus 5. Kalau di Horner tadi kita harus memfaktorkan ini dulu ya. Tetapi kalau di Horner-Kino tidak perlu. Di Horner-Kino kita harus ubah bentuk pembaginya ini menjadi bentuk seperti ini. Di sebelah kiri kita sisakan x pangkat 2 ya. Sehingga bentuk yang ini x sama yang konstanta kita pindah ke kanan. Kemudian kita bagi dengan 2 karena di sini harus x kuadrat ya. Sebelah kanan sehingga 3/2 min 5/2 ya. Ini dinamakan K1 min 5/2. Ini dinamakan K2 3/2 ya. K1-nya diperoleh dari yang konstanta dulu, K2-nya diperoleh yang memuat X ini. Kalau sudah bisa menentukan itu, langkah berikutnya untuk skema Horner-Kino, langsung kita pasang koefisiennya ya. Dari ini koefisiennya. Ada pangkat derajat 4, berarti sini harus ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian kita ambil dua koefisien terakhir yang paling belakang, kita kasih garis begini ya. Nah, dua suku yang paling belakang ini kita garis ya. Selanjutnya kita pasang ini K1, ini K2. Di baris yang pertama ini kita kasih bintang, artinya kita tidak operasikan yang ini. Kemudian di baris yang kedua ini juga kita bintang, berarti tidak kita operasikan ya. Langsung 8-nya kita turunkan ke sana ya. 8 nanti kita kalikan dengan 3/2, berarti ketemunya berapa? 12. Kita taruh di sini ya. Kemudian ke bawahnya ditambah 6 ya. 16 kita tambah 4 ditambah 12 adalah 16 ya. Nah, kalau di sini sudah ada 12, berarti langkah berikutnya ini kita kalikan dengan yang K1 ini. Berarti 12 kalikan min 5 ketemu berapa? Min 20. Kita taruh di sini. Kemudian yang 16 ini kita kalikan 3/2 ketemu berapa ini? 24. Ya. Nah, kemudian kita tambah ke bawah, berarti min 20 tambah 24 tambah 2 ini 2 tambah min 20 tambah 24, ketemunya adalah 6 ya. Selanjutnya 24 ini kita kalikan K1-nya min 5/2, kita taruh di sini min 40. 6 kita kalikan 3/2, kita taruh di sini 9. Kita jumlah lagi min 9 min 40 9 min 40 ketemunya ya. Min 40, kemudian yang 9 ini kita kalikan dengan min 5/2, ketemunya min 15. Nah, di yang terakhir ini kita tidak perlu mengalihkan lagi min 40 dengan yang ini ya. Jadi ingat, yang dibintang di sini ada 2, kemudian yang
Baris kedua di bintang juga 2, tapi 1 di depan, 1 di belakang. Ya, kita tambah min 21. Nah, dengan cara ini berarti ya kita peroleh, perhatikan ini, yang di belakang ini adalah sisa, yang ini adalah koefisien hasil bagi. Ya, berarti yang belakang ini sisanya min 40 min 21, berarti ini konstanta, ini ada X-nya min 40X min 21. Sementara hasil baginya jangan lupa, karena pembaginya ada A-nya 2 harus dibagi dengan 2, sehingga kita peroleh 4X kuadrat plus 8X plus 3 ya. Nah, ini jawabannya ya, B ya. Paham anak-anak? Ya, jadi sekali lagi, kalau menggunakan Horner-Kino, pasang koefisiennya 2 suku terakhir, kemudian kita kasih batas begini ya. Kemudian K1 kita pasang, K2 dipasang. Yang baris pertama kita kasih bintang 2 di awal, sementara baris yang kedua kita kasih bintang di pertama sama yang terakhir. Biar nanti tidak lupa, dikasih aja bintang duluan, biar nanti tidak lupa dioperasikan ya. 8 turun ya. Mau kita selesaikan dulu ini dulu gak apa-apa, 8 turun kalikan ini ketemunya 12 ya. Kemudian 12-nya ini sudah ada, berarti 12 kali ini taruh sini, 24 diperoleh dari 16 kali ini. Setelah itu jumlah, ini kalikan ini taruh sini, 24 kalikan min 5/2 taruh di sini ya. Jumlah min 40 nggak perlu dikalikan lagi, tapi 9 dikalikan dengan sana ketemu ini ya. Itu cara Horner-Kino. Ini lebih simpel dan lebih cepat, sehingga sisanya tidak perlu menggunakan rumus yang tadi, cukup langsung ini adalah sisa pembagian ya. Saya kira itu anak-anak pembagian polinomial dengan pembagi berderajat 2. Selanjutnya untuk mengasah pemahaman silakan dikerjakan tugas ke-11 ya. Ada 5 soal. Jangan lupa masing-masing 5 soal ini kerjakan dengan cara bersusun, cara Horner dan juga Horner-Kino. Jadi masing-masing soal, satu soal ini kerjakan cara 3 sehingga ada 15 pengerjaan. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan semuanya sukses. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.